Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudan, Swapen Perkebunan. Senin 23 Desember 2024. Kasih sayang Tuhan membuat kita ada sampai saat ini. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita datang mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Sang Raja kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galileo menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galileo kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11 sampai dengan 16. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, sehingga ia dapat memakai apa saja dan siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita. Karena Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, maka dia dapat bekerja tanpa tergantung kepada atau dibatasi oleh apapun dan siapapun, termasuk guna melaksanakan niatannya untuk menolong kita. Tuhan di dalam kesanggupannya yang tidak terbatas mampu memakai siapa saja dan cara apa saja untuk melakukan kehendaknya. Oleh karena itu, jika Tuhan mau, maka ia dapat menolong kita untuk keluar dari kesukaran yang sedang kita hadapi dengan melalui cara dan pribadi yang berada di luar dugaan kita. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal inilah yang dialami oleh Paulus, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Di situ
orang-orang Yahudi di Korintus membawa Paulus ke pengadilan dan mendakwa yang bersangkutan karena pekabaran Injil yang ia lakukan. Terhadap dakwaan tersebut, Paulus bermaksud menanggapinya dengan cara yang ia ketahui, yaitu membela dirinya. Namun, belum sempat Paulus berbicara, Gubernur Galileo yang menjadi hakim dalam peristiwa tersebut langsung menolak dakwaan orang-orang Yahudi dan mengusir mereka dari ruang pengadilan. Dengan cara demikian, Tuhan memakai Galileo untuk menolong Paulus di luar yang ia sangkakan. Singkat kata, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Ia dapat memakai apa saja dan siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Percayakah Anda bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita? Sebab Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau kita boleh pelajari dan kita boleh jujur, seringkali Tuhan mau menolong kita, tetapi kita yang mengeraskan hati kita. Seringkali kita bertindak seolah-olah bahwa kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kita merasa kita lebih mampu daripada Tuhan. Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita, tetapi kita tidak mau bertindak. Kita mau Tuhan yang bertindak untuk kita. Dan inilah kesalahan yang seringkali kita lakukan. Kita tidak tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, saya percaya bahwa saudara, kita akan melihat bagaimana kasih Kristus, bagaimana pertolongan Tuhan itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah pagi hari ini dengan kasih Kristus, saya mengajak, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jikalau firman Tuhan datang kepada engkau dengan tujuan untuk menolong kita, mari kita buka hati kita, kita lakukan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Tetapi bagian kita yang harus bertindak. Ingat, kita yang harus bertindak. Jangan keraskan hatimu. Jangan merasa kita mampu. Jangan kita merasa bahwa kita lebih daripada Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan Yesus yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hikmat dan kuasa-Mu sungguh tidak terbatas. Di dalam kedaulatan-Mu, Engkau sanggup memakai siapa saja dan bekerja dengan cara apa saja untuk menggenapi kehendak-Mu, maupun untuk menolong diri kami. Kami bersyukur, sebab dengan demikian maka di dalam segala keadaan sesungguhnya selalu tersedia harapan bagi diri kami. Tidak ada jalan yang buntu bagi orang yang berharap kepadamu di dalam iman dan berjalan menurut kehendak-Mu di dalam ketaatan. Engkau sanggup bekerja melampaui keterbatasan diri kami dan mampu membuka jalan yang tidak pernah kami sangkakan di waktu yang tidak pernah kami perkirakan. Kepadamu kami berharap. Ampuni dosa dan salah kami, sebab seringkali kami melawan apa yang Engkau hendak kerjakan untuk diri kami. Seringkali kami merasa kami lebih kuat daripadamu. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penolong kami yang senantiasa bertindak tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau terlambat, sebagaimana Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam melangkah. Semua keputusan-Mu maupun tindakan-Mu adalah sempurna adanya. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuntunlah hidup kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu,
supaya dengan demikian kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, bukan berdasarkan kemampuan kami yang terbatas, tetapi oleh pertolongan-Mu yang membawa keberhasilan. Kepadamu kami memohon, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penolong kami berserah padamu hari ini dan sepanjang hari ini. Kembali pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudari hamba yang berada di Gang Kambundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, menolong setiap pribadi untuk hidup tunduk dan taat, sebab Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka masing-masing. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, menjadi berkat bagi keluarga besar mereka masing-masing, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan turut campur tangan hari ini, sepanjang hari ini, di dalam minggu yang baru. Pimpin, biar setiap pribadi boleh mengerjakan tugas fungsi mereka dengan benar dan berhasil. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Memberkati pendidikan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati hidup rumah tangga mereka. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas yang Engkau nyatakan kepada umat-Mu di Gang Kambundan, Swapen Perkebunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka yang bertambah 1 tahun usia pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati umur panjang dan hidup takut akan Tuhan. Demikian Tuhan memberi penghiburan kepada mereka yang sedih. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati terus untuk menjadi berkat, saudara-saudaraku. Pakailah waktu ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros. Bahwa hidup Ibu Ros semakin taat dan setia, terus mengerjakan apa yang Engkau mau, hingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya pribadi. Bahkan apa yang ia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pelayanannya Tuhan berkati, sehingga setiap jiwa yang dilayani diselamatkan, dimenangkan untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu menyertai ia hari ini, sepanjang hari ini, dan dia boleh taat setia mengerjakan bagiannya dengan segenap hati, sebab Tuhan akan memberkati janjinya. Terima kasih Bapa, beri kesehatan yang terbaik bagi pribadinya, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati ia menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hambamu hidup dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Berkati hambamu dengan kekuatan baru, kesehatan yang terbaik, sehingga hambamu terus memuliakan Engkau. Pakai hidup hambamu menjadi berkat bagi banyak orang yang ia jumpai, yang ia layani, spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati mereka pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka dibuat berhasil. Pendidikan daripada anak-anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hambamu untuk terus menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Bogor ataupun di mana berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin,
Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu terus dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga daripada anak cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam. Pakai hidup hamba-Mu terus mengerjakan apa yang Engkau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau, Bapa. Semua pelayanan yang dipercayakan kepadanya, Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan dia. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Apa yang Engkau janjikan tergenapi dalam kehidupannya. Tuhan memberkati jemaat yang dipimpinnya, Gereja Allah Baik, diberkati. Tuhan menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat, bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru memenuhi tempat ibadahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 2 ayat 8 terjadi untuk Gereja Allah Baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan. Tuhan berkati mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini, sehingga mereka boleh berdiri, mereka boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup menghormati firman Tuhan, hidup menghormati kedua orang tuanya. Bapak, terima kasih. Pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, menjadi berkat dan saluran berkat bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba tetap percaya karena rencana-Mu, rancangan-Mu yang begitu besar indah dalam kehidupannya. Engkau yang sudah menuntun ia berada di kota Manokwari, di Papua Barat ini. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan isi hati-Mu, apa yang Engkau percayakan kepadanya. Oleh pertolongan-Mu, kekuatan Roh Kudus, dapat ia kerjakan dengan benar dan berhasil. Tuhan berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaannya di dalam keberhasilan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Tuhan beri yang terbaik saat dia tidak pahami. Dan Tuhan berkati ia menjadi berkat dan saluran berkat. Lindungi ia siang malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati semua pelayanannya. Setiap jiwa-jiwa yang ia layani, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, jiwa-jiwa itu diselamatkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga besar Sagala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, kasih Kristus menolong dan memberkati. Demikian Tuhan terus memberkati adik kekasihnya Ibu Hotria Sagala yang berada di kota Malang. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan demi kesembuhan, kekuatan demi kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada Ibu Hotria Sagala di dalam kemo beberapa waktu yang lalu. Semuanya berjalan baik hanya karena kasih sayang Tuhan. Dan ke depan Tuhan terus memberkatinya dan memberkatinya. Pakai hidup hamba-Mu, Ibu Hotria Sagala, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu sungguh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, kepada kehendak-Mu.
Apa yang Tuhan percayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan segenap hati bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, bukan kepentingan pribadinya, bukan untuk kesenangan dirinya. Tuhan, Engkau yang memanggil ia menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu, biar dia boleh mengerjakan bagian dia dengan takut akan Tuhan, menghormati anugerah-Mu, menghormati pribadi-Mu, mengutamakan Engkau lebih daripada segala kegiatan-kegiatannya, lebih daripada segala berkat-berkat yang Engkau berikan. Firman-Mu, bila Engkau taat dan setia, Ibu Yurike Yeti Mamoto, Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Biarlah Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin, kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, Mikaela, diberkati dalam tugas pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Tuhan juga memberkati orang tua daripada Ibu Yurike Yeti Mamoto, Opa Edward Sampel Mamoto, bersama dengan Oma Olga Ona Monalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan beri pertumbuhan yang sehat dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan, panutan kepada anak, cucu, cicit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Florenta Ernesta Guru, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Florenta, bahwa hidup hamba-Mu juga taat, setia, tunduk dan hormat kepada firman Tuhan, melakukan komitmennya kepada Engkau dengan segenap hatinya. Dia boleh memandang Engkau, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan lebih besar dari segala pikirannya, dari segala ketakutan, kekhawatirannya. Tuhan yang membela ia dimanapun, kemanapun. Saat ia berjalan, melangkah kepada kebenaran-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, maka Tuhan Engkau adalah pembelanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Apa yang dipercayakan kepadanya dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya, dia kerjakan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, nama Tuhan juga yang diagungkan. Bapa, terima kasih, pakai hamba-Mu untuk tetap taat setia di dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Adrian Ian Lopulalan, dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan, hamba minta kasih-Mu turun atas Adrian pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan, berikan hati yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan. Turun dalam kehidupan Saudara Adrian Ian Lopulalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mematahkan segala tipu daya si jahat yang mengintimidasi pribadinya. Biar Tuhan hamba rebut tubuh jiwa rohnya untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Saudara Adrian kembali kepada Engkau dengan segenap hati, tunduk dan hormat kepada firman-Mu, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Maka Engkau memberkati pribadinya jasmani, rohani. Bahwa hidup hamba-Mu, Saudara Adrian, menjadi berkat dan saluran berkat bagi keluarga besar Lopulalan dimanapun berada. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan buka jalan bagi semua tugas pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras. Engkau juga yang sudah menuntun ia ke kota Manokwari. Rencana-Mu besar atas hidupnya.
Biar Tuhan Engkau buktikan dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya. Dia taat melakukan perintah-perintah-Mu. Engkau memberkati ia. Terima kasih Bapa. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Lewat kesehatan ini dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa yang ia layani, bagi keluarga besar Pandaras, bagi keluarga rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri yang terbaik atas segala rencana rancangan pikirannya. Diberkati apa yang ia tidak pahami, Tuhan singkapkan. Wibawa Allah, urapan Allah turun atasnya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapak terima kasih, dan kembali pagi ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Pretes, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan. Mengerjakan apa yang Engkau kehendaki Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi keluarga rumah tangganya, bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, bagi anak-anak tercinta Yemima Reinhardt. Tuhan memberkati di bangku pendidikan mereka masing-masing dengan keberhasilan, dengan hikmat-Mu. Dan Tuhan beri pertumbuhan yang kuat sehat kepada G. Varial. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan yang luar biasa terjadi bagi G. Varial. Hikmat kepintaran Tuhan turun untuk G. Varial dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan spesial bagi suaminya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan patahkan semua niat orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba merongrong, mengambil kesempatan daripada suaminya dalam pekerjaan-pekerjaan, dipatahkan, dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau bersama dengan dia, Engkau berdaulat, Engkau memelihara dia, melindungi dan jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melindungi, Engkau memelihara hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hamba-Mu dengan urapan baru, dengan kekuatan kuasa baru. Turun bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang berada di Manokwari. Tuhan, Engkau yang mempercayakan hamba-Mu untuk memimpin gereja GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai pelayanannya. Tuhan terus memberkati apa yang dipercayakan kepadanya dengan kekuatan hikmat-Mu dalam takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan dalam pengembalaan. Tuhan berkati pertumbuhannya menjadi kuat, sehat dalam takut akan Tuhan. Berkati keluarga rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Yuliana Hai dan juga kepada anak cucu. Terus Tuhan memberkati ketiga cucu kekasih Switinia, Aprilia dan Aniwona dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan atas ketiga cucu ini untuk hidup hormat firman Tuhan dan kedua orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu sekali lagi Bapa, dalam nama Yesus, Pendeta Kristom Kapisa. Hidup tunduk dan hormat melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ajar hamba-Mu untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih kalau Engkau juga menuntun hamba-Mu berada di kota Manokwari bersama dengan suami kekasih Bapak Adolf Rahman Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan,
Biarlah itu semua terjadi, apa yang Engkau mau tergenapi dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh taat setia mengerjakan bagian mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Sonia Magdalena Tekol, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong mereka berdua hamba-hamba-Mu hidup tunduk dan hormat kepada firman-Mu. Tuhan berikan kesatuan, kerukunan bagi hidup rumah tangga mereka. Biar mereka boleh bersama-sama ada dalam satu tubuh Kristus, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Tuhan berkati mereka seperti janji-Mu. Biar Tuhan lindungi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati kedua anak kekasih, Troy dan Sophie dalam pendidikan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka berdua menghormati firman Tuhan, menghormati kedua orang tua, dan hidup bergaul dalam hal-hal yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, untuk tetap tunduk dan hormat kepada firman-Mu, menyatakan firman-Mu kepada setiap jiwa yang ia jumpai, yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tipu daya si jahat, setiap panah-panah api si jahat yang mencoba menghalangi berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada Pak Adolf dan keluarga, kami halau dan patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sistem yang dipakai untuk mencoba menghancur, merongrong kehidupan rumah tangga daripada Bapak Adolf Rahman Silubun dan pekerjaan pelayanan, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menanam kebenaran, kami melepaskan kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Adolf Rahman Silubun dan istri kekasih Ibu Sonia Magdalena Tekol, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba mengucap syukur untuk hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu, pribadinya, suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan anak cucu tercinta. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan, dalam hidup rumah tangga anak-anaknya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Renyaan dan Ibu istri kekasih Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, dalam semua pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-hamba Tuhan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus, kita datang dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Kita menghormati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita menghargai pribadinya. Adalah pribadi yang berdaulat. Dia berkuasa untuk melaksanakan janjinya kepada hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.